Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anis Fauzia. Saat ini saya bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Video ini kami persembahkan dalam rangka memenuhi tugas pelatihan dasar pekerja sosial Angkatan 12 tahun 2022 dari kelompok 4 yang diselenggarakan oleh BBPPKS Regional 3 Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai penerapan nilai dan etika pekerja sosial di Balai PRS PMKS atau biasa disebut dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Kabupaten Sidoarjo. Sebelum saya menjelaskan mengenai penerapan dan nilai etika pekerja sosial, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu profil dari Balai PRS PMKS Kabupaten Sidoarjo. Balai PRS PMKS ini terletak di Jalan Pahlawan nomor 5 Sidokumpul, Kabupaten Sidoarjo. Balai PRS PMKS mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 5 jenis PMKS. Yang pertama yaitu gelandangan, yang kedua yaitu pengemis, yang ketiga yaitu gelandangan psikotik, yang keempat yaitu wanita tunasusila, dan yang terakhir adalah anak jalanan. Dengan total kapasitas penghuni yaitu 150 jiwa. Balai PRS PMKS ini memiliki visi menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial dari sudut-sudut jalanan di perkotaan. Selanjutnya yaitu misi dari Balai PRS PMKS, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas SDM profesional dalam memberikan pelayanan terhadap PMKS jalanan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi mekanisme kerja penanganan PMKS dengan pemerintah kabupaten atau kota. Dan yang ketiga adalah mengembangkan jaringan kerjasama dengan kelompok profesional dan perguruan tinggi untuk pengembangan metode, teknik, dan model pelayanan. Selanjutnya, berikut yaitu tugas dan pokok fungsi dari Balai PRS PMKS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan nilai dan etika pekerja sosial di Balai PRS PMKS Kabupaten Sidoarjo. Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, dan sosial secara memadai. Nilai dan etika menjadi prinsip dasar dalam praktek profesi, khususnya pekerjaan sosial. Sesuai dengan tujuan profesi tersebut, secara umum tidak lain adalah menolong orang yang membutuhkan dan memecahkan masalah yang tidak hanya didukung oleh sifat kerelawanan saja, tetapi didasarkan juga pada nilai dan etika yang menjadi prinsip dalam mengaplikasikan profesinya. Pentingnya nilai dan etika dalam pekerjaan sosial ini mengacu pada pedoman aturan tentang apa yang baik dan buruk atau apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Sehingga pemberian pertolongan dan memecahkan masalah sosial harus dengan pendekatan secara profesional. Pada bahasan kali ini, yang menjadi nilai dasar dalam perspektif pekerjaan sosial di pelayanan Balai PRS PMKS Kabupaten Sidoarjo tentunya mengacu kepada serangkaian nilai-nilai dasar yang dipegang oleh pekerja sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dalam hal ini yaitu Kode Etik Asosiasi Nasional Pekerja Sosial yang terdiri dari yang pertama yaitu servis atau pelayanan. Pekerja sosial mengutamakan memberikan pelayanan kepada klien di atas kepentingan dirinya sendiri tentunya. Yang kedua yaitu social justice atau keadilan. Pekerja sosial di sini berusaha untuk mengadakan perubahan sosial bersama-sama atas nama individu atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepekaan terhadap keanekaragaman budaya dan etnis serta kesempatan yang sama dalam keikutsertaan membuat keputusan dan tidak membeda-bedakan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Yang ketiga yaitu martabat dan harga diri manusia. Pekerja sosial di sini harusnya memperlakukan setiap orang dengan baik dan menghormati kebiasaannya.
perbedaan cara berpikirnya, keanekaragaman, dan sukunya. Kemudian yang keempat yaitu pentingnya hubungan kemanusiaan. Pekerja sosial di sini memahami bahwa hubungan di antara individu dan hubungan antar manusia sangat penting sebagai sarana untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima yaitu integritas. Pekerja sosial di sini secara terus-menerus harus sadar tentang misi profesinya, nilai-nilai, prinsip etika, standar etika dan praktek, serta bertindak secara jujur dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi. Pekerja sosial di sini harus secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya dalam menerapkan praktek pekerjaan sosial, entah dalam mengikuti pelatihan, seminar, workshop, atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip etika pekerjaan sosial. Prinsip etika pekerjaan sosial di Balai PRS PMKS Kabupaten Sidoarjo meliputi yang pertama, penerimaan. Seorang pekerja sosial menerima klien dengan apa adanya secara positif, manusiawi, menghormati harkat dan martabat sebagai manusia. Yang kedua, yaitu individualisasi. Pekerja sosial perlu memahami bahwa klien adalah sesuatu yang unik dan menghargai keunikan tersebut serta melayani klien sesuai dengan keunikan yang dimilikinya. Yang ketiga, yaitu mengungkapkan perasaan. Klien perlu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya secara bebas. Di sini klien dapat mengemukakan perasaan emosional agar klien dapat diketahui persoalan yang sesungguhnya. Kemudian, sikap yang tidak menghakimi. Seluruh proses penanganan permasalahan klien ini diharapkan tidak ada sikap menghakimi. Pengalaman pertama atau pertemuan pertama sangat menentukan penanganan kasus yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu objektif. Siapapun kliennya harus diperlakukan dengan benar tanpa mengikut-sertakan perasaan pribadi dan prasangkanya. Selanjutnya yaitu menguasai keterlibatan emosional. Pekerja sosial yang dapat menguasai keterlibatan emosional dengan klien akan berhasil untuk memahami tingkah laku manusia, berhasil menjalin hubungan dengan klien secara profesional, dan secara peka tanggap terhadap kebutuhan kliennya. Selanjutnya yaitu bisa menentukan diri sendiri. Pekerja sosial memahami akan hak-hak dan kebutuhan klien, namun mereka juga mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan hak tersebut. Kemudian akses kepada sumber-sumber. Tanpa adanya akses kepada sumber, maka tidak ada alternatif yang dapat untuk memecahkan masalah tersebut. Semua orang bergantung pada sumber untuk mewujudkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu kerahasiaan. Pekerja sosial harus memiliki sikap untuk merahasiakan. Artinya seluruh informasi mengenai klien, baik nama, wawancara dengan profesional, hasil rekaman, maupun hal yang lainnya yang berkaitan dengan klien tidak boleh untuk disebarluaskan. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Seorang pekerja sosial harus mempunyai integritas profesional dan mampu mempertanggungjawabkan tugasnya secara etika kepada klien, teman sejawat, organisasi yang memperkerjakan, dan masyarakat yang luas. Selanjutnya yaitu bahasan mengenai kode etik. Kode etik merupakan petunjuk perilaku etis dan pengambilan keputusan profesional dalam penanganan kasus klien. Kode etik secara umum menggambarkan falsafah profesi dan harapan-harapan tentang tindakan yang layak kode etik profesi pekerjaan sosial berdasarkan kode etik dari National Association of Social Workers Amerika yang menjadi salah satu sumber penyusunan kode etik pekerjaan sosial di Indonesia. Kode etik tersebut juga diterapkan di Balai PRS PMKS Kabupaten Sidoarjo yang meliputi yang pertama, tanggung jawab etik peksos terhadap klien, yang kedua, tanggung jawab etik peksos terhadap teman sejawat, yang ketiga, tanggung jawab etik peksos terhadap lembaga, yang keempat, tanggung jawab etik peksos terhadap profesional, yang kelima yaitu tanggung jawab etik peksos terhadap profesi pekerjaan sosial, dan yang terakhir adalah tanggung jawab etik peksos terhadap masyarakat luas. Pemahaman tentang nilai dan etika yang baik ini juga berdampak pada para pekerja sosial dalam mengambil suatu keputusan dalam menangani suatu perkara, sehingga juga tidak jarang berdampak pada terjadinya dilema etis yang memiliki peran penting dalam membuat keputusan etik yang tepat dan akurat.
Saat terjadi dilema etik ini, tentunya seorang pekerja sosial harus mampu menentukan tindakan yang prioritas sesuai dengan profesionalitas dari pekerja sosial. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai penerapan nilai dan etika pekerja sosial di Balai PRS PMKS Kabupaten Sidoarjo. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.